Kira-kira ada yang akan datang lagi mungkin, Lukman? Ya, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai saja perkuliahan kita malam ini. Ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya. Jadi untuk materi UTS nantinya itu termasuk subbab yang akan kita bahas nanti. Jadi bab trafo itu semuanya, kemudian bab generator sinkron atau mesin sinkron itu mulai dari yang awal sampai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu sampai porsi dan power. Untuk paralel generator kita nggak akan bahas di ITF, nanti kita akan geser, kita gabungkan dengan operasi sinkronnya generator. Oke, kalau sekarang alhamdulillah kira-kira suara saya. Oke, coba sebentar ya. Oke, kalau sekarang kira-kira bagaimana? Bagaimana? Lanjut suara saya sudah cukup dulu atau gimana? Dari yang lain mungkin? Sudah lebih jelas. Baru jelas, Pak. Oke. Oke, baik, kita akan mulai, saya akan share screen. Ya, layar saya sudah terlihat. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya kita bahas tentang sistem eksitasi dari rotor ya. Jadi sistem eksitasi rotor itu ada yang sifatnya dia menggunakan brush, kemudian ada yang dia brushless ya. Jadi mungkin itu perlu kalian kalian pahami karena biasanya yang membingungkan dari sistem eksitasi generator itu bagaimana skema ketika generator itu ukurannya udah cukup besar ya atau dia large capacity generator itu sistem eksitasinya akan lebih kompleks dan biasanya banyak yang salah persepsi terhadap sistem eksitasi dari rotor. Oke. Kita masuk untuk yang materi berikutnya yaitu tentang rangkaian ekivalen dari sebuah generator sinkron. Kalau sebelumnya mungkin kita sudah pelajari tentang trafo, kita bisa menyusun suatu rangkaian ekivalen dari sebuah trafo ya. Jadi kalau misalnya trafo itu kita punya kumparan primer dan sekunder ya. Nah, ini kita bisa modelkan dia ada losses untuk inti besi, kemudian dia ada magnetisasi ya. Nah, kemudian nanti ada rangkaian di sisi primernya, ada induktansi dan ada resistansi dari sisi primer, dan juga nanti ada induktansi dan resistansi dari sisi sekunder. Nah, sama halnya dengan
trafo, nanti di generator kita juga harus bisa menyusun suatu rangkaian ekivalen dari sebuah generator. Jadi kita biasanya menggunakan rangkaian ekivalen ini untuk melakukan analisis-analisis yang lebih detail dari sebuah device atau mesin-mesin listrik. Contohnya trafo atau generator sinkron tadi. Oke. Nah, sebagai awalan kita pahami dulu bagaimana proses prinsip kerja hingga kita bisa memodelkan sebuah generator sinkron. Jadi yang pertama itu kita harus tahu apa yang disebut dengan frekuensi elektris. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya frekuensinya itu di 50 Hz ya, di 50 Hz. Nah, 50 Hz ini dia muncul karena adanya putaran pada rotor. Jadi kalau kalian lihat ketika rotor ini berputar, maka kita memiliki yang namanya kecepatan putar rotor atau kecepatan putar mekanis ya, kecepatan mekanisnya. Itu di sekian rotation per menit atau kalian bisa convert dia menjadi radian per second atau radian per menit. Yang pasti adalah seberapa cepat si rotor ini kita putar. Bagaimana menentukan kecepatannya ini? Ini bergantung dari penggeraknya. Kalau dia air, atau dia mesin gas, atau mesin diesel, atau dia mungkin uap, ini dia akan berbeda kecepatan yang bisa kita peroleh. Kemudian, yang menentukan lagi itu adalah pole, ya, jumlah pole. Nah, kalau contohnya kita sudah bahas jumlah pole konstruksi dari generator itu adalah dia selalu berpasangan. Kalau ada south dan north satu-satu masuk berarti dia 2 pole. Kalau misalnya nanti dia ada south and north lagi seperti ini, berarti dia 4 pole. Nah, kalau misalnya dia ini menentukan, kalau misalnya kita mau bahwa kecepatan putar, kecepatan elektris kita, frekuensi elektris kita itu di 50 Hz, ya, dan kita menggunakan penggeraknya itu air misalnya ya, jadi kecepatan mekanis untuk air ya, PLTA, itu biasanya dia rendah ya, kecepatan mekanisnya itu dia biasanya rendah. Dia mungkin hanya di contohnya misalnya di 600 RPM gitu ya. Nah, berarti untuk kita memperoleh 50 Hz, kita harus gunakan rotor dengan pole tertentu. Jadi kita bisa hitung pole-nya itu 120 kali 50, kemudian kita bagi dengan 600. Jadi di sini 120 kali 50 ini di 6.000 dan kecepatannya 600, maka kita butuh di sini 10 volt. Tapi kalau misalnya kita menggunakan gas engine misalnya, gas engine itu dia bisa sampai 3.000 RPM ya, 3.000 RPM. Kalau misalnya kita 3.000 RPM, berarti yang di bawahnya ini cukup 3.000, maka yang kita butuhkan itu cuma 3 volt. Jadi itu menentukan. Ini untuk di Indonesia kalau kita menggunakan 50 Hz. Ya. Tapi kalau misalnya di luar yang menggunakan 60 Hz, maka perhitungannya juga akan berbeda dan harus disesuaikan. Itu yang disebut dengan frekuensi atau speed dari generator sinkron. Nah, kalau kita sudah dapatkan speed ya dari generator sinkron, artinya kita tahu seberapa besar perubahan flux yang terjadi. Jadi flux itu berubah dia untuk frekuensi 50 Hz gitu ya. Maka kita juga bisa menghitung yang namanya GGL. Jadi kalau rotornya itu dia berputar dengan frekuensi tertentu ya, dengan kecepatan tertentu, maka besar GGL yang diterima oleh stator ya, kita punya stator di sini ya, punya stator, ya, kumparan stator, ya. Karena dia berputar, maka untuk setiap kumparan ini kita bisa menghitung ya, misalnya kumparan yang ini kita bisa menghitung berapa GGL yang diterima untuk setiap waktunya, yaitu sebesar GGL-nya itu adalah EA NC ini adalah jumlah lilitan pada statornya, kemudian flux ya, flux yang ini si rotor ini kita berikan seberapa besar
kuat arus ya. Kalau kita berikan kuat arus tertentu, maka dia menghasilkan medan magnet tertentu dan flux tertentu. Kemudian ini kita peroleh dari perubahan flux ya, turunan dari flux tersebut. Maka kita akan dapatkan NC flux omega cos omega T. Nah, ini yang menentukan si omega ini dia berubah untuk setiap waktunya. Bahwa flux atau GGL yang diterima si stator itu dia berubah setiap waktunya tergantung pada omega T ini. Ya, tergantung pada omega T ini. Jadi yang diterima si ini dia pada waktu tertentu berbeda, si ini berbeda tergantung dari persamaan ini. Nah, kita bisa hitung peak yang diterima walaupun dia berubah-ubah, tapi kita bisa tahu peaknya itu maksimumnya itu di berapa, yaitu ya berarti dia tanpa ada ini atau cos-nya ini sudutnya ini 0, artinya nilai ini harus 1, itu adalah ketika dia peak, yaitu NC flux omega. Ya. Perlu diingat ya, NC ini adalah jumlah lilitan pada stator, flux ini jumlah atau besar flux magnet yang dihasilkan oleh ini bukan stator ya, di rotor ya. Rotor itu yang menentukan. Oke. Oke, kita bisa hitung RMS. Jadi kalau kita punya persamaan itu, kita bisa hitung RMS. Ya, nilai RMS-nya itu adalah akar 2 dari NC flux. PF ini dia kita dapatkan dari si omega. Omega itu dia 2 PF ya. Omega itu sama dengan 2 PF. Oke. Nah, dari persamaan ini, kita bisa urai ya. Artinya, kalau kita punya GGL pada stator yang ditentukan oleh akar 2 pi NC, kemudian flux, kemudian F. Maka besar si GGL ini itu ditentukan oleh yang pertama besaran yang berubah, ya, besaran yang tetap, ya. Dia hanya bergantung pada konstruksi generator, si NC ini. Karena NC ini jumlah lilitan pada stator, ini nggak bisa kita ubah setiap saat. Kita kalau sudah kita beli atau kita pesan atau kita buat si generator itu dengan misalnya MC-nya itu misalnya 10 pangkat 6 gitu ya, misalnya kemudian kalau 10 pangkat 4 gitu ya, 10 pangkat 4 gitu misalnya. Maka ya udah kita akan bergantung pada 10 pangkat 4 ini aja. Nggak bisa kita, kalau kita ingin dia lebih besar lagi, ya kita berarti harus mengubah konstruksi dari generator, harus beli generator baru. Nah, ini yang disebut dengan besaran tetap, ya, tidak dapat berubah. Atau ada juga besaran yang berubah-ubah, artinya yang bisa kita ubah, ya, sesuai dengan operasi generator, yaitu si flux dan si F. Ya, si flux dan si F. Nah, flux ini kita bisa ubah dengan cara apa? Mengatur ya setting arus eksitasi. Ya. Kalau kalian ingat bentuk yang ini, ya, kita bisa mengatur di sini supaya arus eksitasinya naik atau turun, atau kita bisa mengatur di sini supaya arus eksitasinya itu naik atau turun. Jadi kita bisa mengubah arus eksitasi dengan mengatur kontrol rectifier ini. Kenapa kita ingin mengubah arus eksitasi? Karena kita ingin mengubah si flux. Ya. Kenapa kita ingin mengubah si flux? Supaya kita bisa mengatur tegangan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, yang pertama kita bisa mengubah flux. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengubah frekuensi putaran rotor, ya. Frekuensi putaran rotor. Jadi kita bisa mempercepat putarannya, kita bisa memperlambat putarannya, sehingga kita bisa mengubah si EA ini. Ya. Jadi ada 2 cara
kita mengubah fluxnya melalui arus eksitasi atau mengubah frekuensinya dengan mengubah kecepatan rotor. Mengubah kecepatan rotor, misalnya kalau di air, PLTA, kita buka valve-nya lebih lebar atau valve-nya lebih kecil untuk mengecilkan, atau di gas itu biasanya kita buka katup ya valve-nya, valve gasnya itu lebih besar supaya jumlah gasnya lebih banyak, maka itu kita dapat mempercepat putaran dari si rotor. Oke. Nah, sehingga GGL pada stator itu biasanya kita representasikan seperti ini, ya. Dia cuma berpengaruh pada si flux dan dia bergantung pada flux dan bergantung pada speed atau kecepatan putar rotor, ya. Ini tadi si frekuensi 2πf ini dia adalah si omega ya atau kecepatan putar. Nah, ini kita bergantung seperti ini. Sedangkan K itu disebut dengan konstruksi dari generator. Jadi nggak cuma lilitan, mungkin nanti ada gap, air gap dan segala macam, itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Makanya biasanya disebut dengan konstanta generator. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini konstanta generator si NC ini, ya dia konstanta generator. Oke. Jadi si EA atau GGL pada stator bergantung pada konstanta generator itu, konstruksinya dia bergantung pada flux, arus eksitasi yang kita ubah-ubah, dan bergantung pada kecepatan putar si rotor. Nah ini mungkin kalau kita lihat bahwa si flux ya, yang dihasilkan oleh si arus eksitasi atau arus medan, E-field ya, EF itu dia arus field ya, atau arus medan atau eksitasi, sama ya. Penyebutannya bisa bervariasi. Dia proporsional terhadap si flux, sedangkan flux ini juga dia proporsional terhadap si EA ya, flux proporsional terhadap si EA. Nah, ini perlu kita notit bahwa ini berlaku ketika kecepatannya kita jaga konstan. Jadi kecepatannya konstan, hanya si flux inilah yang kita ubah-ubah dengan mengubah arus eksitasi. Dia proporsional. Namun, meskipun dia proporsional, ya, tapi pada titik tertentu, ya, pada titik tertentu dia akan mengalami yang namanya saturasi. Jadi semakin besar kita tambahin arus medannya, besar flux itu, ya, besar flux atau besar si EA ini, ya, besar perubahannya itu udah lagi tidak proporsional karena dia dikatakan mengalami saturasi. Kenapa dia mengalami saturasi? Itu karena efek magnet, ya, efek magnetisasi. Kita tahu efek magnetisasi kalau misalnya suatu benda, bukan benda, suatu bahan konduktif, bahan ferromagnetik, kalau kita eksitasi dia, kita beri arus tersebut, fluxnya itu akan semakin naik, sampai nanti dia mencapai titik saturasinya. Artinya dia tidak bisa lagi menambahkan flux sebanyak yang ketika arusnya itu masih rendah. Nah ini makanya ada perubahan seperti ini. Oke. Nah tadi kita udah tahu bahwa si generator itu kita representasikan dengan EA, yaitu arus pada stator, atau A ini biasanya armatur ya, atau tegangan pada titik yang menerima induksi ya, yang menerima induksi itu dipengaruhi oleh si K, flux dan omega. Oke. Nah, GGL induksi ini terjadi secara internal ya, artinya adanya di sisi dalam stator ya, sisi dalam stator. Sementara yang kita butuhkan itu adalah interface dari si user terhadap si generator itu. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya ada generator,
Di dalam ini ada kumparan, ya kan? Kumparan. Kemudian kumparan ini dihubungkan sedemikian rupa sampai kita punya terminal generator gitu ya. Kita anggap ini terminal generator 3 fasa misalnya ya. Ini A, B, C. Nah, ini kan yang kita hubungkan ke apa? Ke beban atau yang akan kita gunakan. User itu kan dia nyoloknya di sini nih, ya. Nyoloknya di sini. Ini user lah. User, ya, user. Oke, ini disebut dengan tegangan terminal atau tegangan fasa. Ya, tegangan terminal atau tegangan fasa itu sama. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menghitung si EA, nilai EA ini adalah yang muncul pada sisi dalam dari si stator, kumparan stator. Ya, sisi dalam dari kumparan stator. Jadi ketika dia menerima GGL, GGL ini menyentuh si kumparan, kemudian yang kita butuhkan itu adalah terminal di ujung dari kumparan ini, maka di situ terdapat yang namanya rugi-rugi. Ya, artinya kalau kita bayangkan, dia menerima GGL, ya GGL, tapi terminalnya di sini nih, karena di sini masih ada kumparan nih. Nah, ya, masih ada kumparan. Terdapat perbedaan ketika kita ada V fasa di sini dan EA di sini. Ini yang disebut tegangan internal atau GGL induksi, di sini V fasa atau V terminal atau V output dari generator. Apa yang menyebabkannya? Yang paling jelas itu adalah karena dia kumparan, pasti yang namanya induktansi, gitu kan. Kemudian karena dia kumparan juga, dan kumparan itu punya resistansi, maka yang mempengaruhi itu juga resistansi dari kumparan stator tadi. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya di sini 100 volt, dengan adanya induktansi dan resistansi ini, mungkin yang muncul di V fasa atau di V terminalnya nggak lagi 100, tapi mungkin 95 volt doang gitu. Ya, sama lah dengan si generator, waktu kita bahas generator, sering waktu kita bahas trafo, pada sisi sekunder, ya, yang dia terima itu P di sini, GGL di sini, tapi karena ini pada sisi dalam dari sisi sekunder, yang diterima di sisi terminalnya, yang di sisi terminalnya itu tidak lagi sama dengan GGL yang ada pada kumparan sekunder. Ya, ini sekunder, ini P terminal dari sisi sekunder. Jadi dia nggak lagi sama. Kenapa? Karena di sini ada induktansi dan ada resistansi. Nah, ini sama halnya dengan trafo tadi, si generator juga mengalami yang kayak gitu. Jadi ada induktansi, ada resistansi, kemudian ada yang namanya reaksi jangkar. Ya. Ini yang membedakan antara generator dengan trafo. Apa itu reaksi jangkar? Nanti kita lihat reaksi jangkar itu seperti apa. Oke. Kemudian yang keempat yang menyebabkan perbedaan itu adalah karena ada efek dari salient fault. Ini bentuk dari rotornya generator. Ya, kalau kalian ingat, rotor itu ada yang dia timbul kumparannya, ya timbul. Ada juga yang rotor kumparannya itu malah di sisi dalam. Jadi dia tidak timbul pada permukaan rotor. Nah, perbedaan ini menyebabkan nanti mempengaruhi perbedaan si EA dan V. Tapi ini biasanya materi tingkat lanjut, jadi kita tidak perlu mempertimbangkan efek dari salient fault ini pada perkuliahan teknik tenaga listrik. Oke. Nah, ini kita lihat reaksi jangkar. Sebenarnya reaksi jangkar ini enak untuk dipahami, yaitu kalian nanti bisa baca dengan detail, tapi saya akan jelaskan stepnya. Yang pertama itu adalah ketika kita injek si rotor ini dengan arus, maka dia akan menghasilkan yang namanya magnet untuk rotor, ya, magnet oleh rotor, ya, magnet oleh rotor. Nah, ketika magnet oleh rotor ini, ya, ini dia fluxnya di sini, kita putar,
maka terdapat perubahan flux ya, ketika dia diputar maka terjadi deflux dt, perubahan flux, yang mana perubahan flux ini dia akan menghasilkan apa namanya, GGL pada stator ya. Ini ada GGL pada stator ya. Deflux ini, deflux dt dia menghasilkan GGL pada stator. Nah, GGL pada stator ini kalau misalnya terminalnya itu terbuka, dia nggak masalah gitu, ya kan? Dia nggak masalah karena tidak ada arus yang mengalir. Tapi ketika kita tutup dengan beban, ya, kalau misalnya ini statornya generator, kemudian kita tutup dengan beban, artinya kita perhubungkan dengan beban, maka sisi stator dari generator itu dia akan mengalir arus, ya, arus. Dia akan mengalir arus nih. Yang arus ini dia bergeser dia, apa? Bergeser rasanya karena eh, efek dari induktansi yang ada pada stator. Nah, ketika ada arus yang mengalir dengan fase yang bergeser, maka kita tahu arus yang mengalir ini dia akan menghasilkan magnet dia sendiri, ya, yang tegak lurus dari arah arusnya dia. Jadi kalau arus yang mengalir itu di sini, maka dia akan menghasilkan medan magnetnya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan medan magnet oleh stator. Tadi di sini ada medan magnet oleh rotor, ini medan magnet oleh stator. Nah, jadi terdapat dua medan magnet ketika si generator ini kita hubungkan dengan beban. Nah, medan magnet ini dia saling berinteraksi, dia bisa jadi saling menguatkan atau dia saling melemahkan. Yang pasti kita akan dapatkan yang namanya medan magnet resultant, ya, resultantnya dia. Atau net medan magnet bersihnya berapa lah, gitu ya. Hasil interaksi dari rotor dan si stator. Nah, sehingga apa? Yang berpengaruh terhadap V fasa itu nantinya adalah si medan magnet resultan ini. Karena kita maunya tadi rotor doang, sehingga tegangannya tinggi gitu ya. Tapi karena pas kita hubungkan dengan beban, ada arus yang mengalir, ada medan magnet yang melemahkan si medan magnet si rotor tadi. Sehingga medan magnet yang akan diterima di terminal, itu dia akan berkurang dan itulah yang akan kita dapatkan menjadi V fasa. Oke. Jadi stator itu dia sama besarnya dengan seberapa besar medan magnet yang berkurang tadi dikalikan dengan arus yang mengalir. Nah, sehingga kalau kita modelkan tadi ada yang namanya X ya. X itu adalah si reaksi jangkar ya. XA dulu deh. XA ini adalah induktansi ya, induktansi dari stator ya. Kemudian RA ini adalah resistansi stator. Ya. A ini karena dia armature ya. Kalian ingat lagi definisi dari armature. Nah, kemudian ada X doang, ini adalah reaksi jangkar. Reaksi jangkar. Jadi akibat adanya medan magnet lain yang muncul ketika si generator itu kita hubungkan dengan beban. Nah, jadi V fasa itu dia akan berkurang dari EA. EA ini yang GGL internal, begitu rotornya kita putar terjadi deflux dt, perubahan flux, si stator itu langsung menerima EA. Tapi begitu dikirimkan ke fasa, ke terminal, dia akan berkurang sebesar bergantung dari resistansi si stator, induktansi si stator, dan pelemahan atau resultant dari adanya medan magnet oleh stator tadi dikalikan dengan IA. Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Atau biasanya dalam model generator kita simplify V fasa yaitu GGL internal dikurangi berapa resistansi stator ditambah J ya, ini akan ada induktansi berapa reaktansi dari stator ya.
XS ini adalah XA ditambah X doang. S ditambah X doang. Nah, inilah model dari si generator pada titik terminal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Kalau kita sudah punya si persamaan ini, sebenarnya kan kita enak ya. Kalau misalnya kita punya EA, ya, punya EA, dan kita di sini inginnya ada V fasa, berarti kan modelnya tinggal ada RA, kemudian ada XS ya. Ada XS. Ini si RA, ini si XS, ini EA, ini V fasa. Di sini mengalir si IA. Jadi si V fasa atau V terminal, ya, V terminal itu dia adalah IEA dikurangi IA dikali RA plus XR. Inilah rangkaian ekivalen dari sebuah generator. Ya, kalau kalian perhatikan untuk yang sisi statornya, EA ini nilai yang diterima ketika ditransfer fluxnya menyentuh si kumparan stator. EA ini tidak serta-merta menjadi V fasa atau tegangan pada terminal yang kita terima, karena dia dipengaruhi oleh resistan dari stator dan reaktansi dari si stator atau disebut dengan sinkronus reaktans. Ya. XS, ya, diingatkan lagi itu adalah XA reaktansi stator ditambah reaktansi akibat reaksi jangkar. Jadi dengan asumsi balance load arus yang mengalami proses seimbang, maka kita bisa modelkan this. Sisi rotor biasanya kita modelkan dengan resistansi variabel karena kita bisa ubah-ubah. Sebenarnya tegangan di sini kan tetap nih tegangannya, tapi kita ingin IF-nya ini yang berubah kan supaya flux-nya itu berubah. Maka untuk mendapatkan IF yang kita inginkan, kita kasih dia resistansi variabel, tinggal kita bisa tuning. IF-nya mau kita turunin, berarti resistansinya digedein. IF-nya mau kita gedein, berarti resistansi F ini dikecilin. Ya. Kita bisa dapatkan. Nah, yang paling penting, kalau misalnya kita kemarin belajar tentang generator, tentang trafo itu sisi primer dan sisi sekundernya itu penting untuk kita modelkan. Maksudnya selalu kita gunakan karena dia menghubungkan dua sisi ke elektrik ya, sisi primer dan sisi sekunder. Tapi kalau dalam analisis rangkaian listrik ya, analisis kelistrikan lah, untuk generator kita sebenarnya dalam tanda kutip kita nggak perlu nih sisi di rotornya. Kenapa? Karena ini semua adalah representasi mekanis ya. Mekanis. Ini kan bagaimana kita convert dia kan. Yang paling penting bagi electrical engineer itu adalah seberapa besar GGL yang diterima oleh si konversi mekanis ini. Kalau kita udah dapatkan seberapa besar GGL-nya, maka ini udah menjadi scope kita. Ya. Scope kita itu ya di sinilah nih. Ya, dari generator nanti nyambung ke trafo, ya. Kemudian ada beban. Nah ini udah menjadi elektrikal nih, ini bagian elektrikal nih yang saya artirin. Tapi bagian sisi rotor, dia berputar, itu adalah bagian dari representasi mekanis. Ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita nanti melakukan kontrol dari analisis dan kontrol untuk si generator, kita akan membutuhkan si
RF ini ya. Kita ingin tahu seberapa besar si arus medan atau VF yang bisa kita hubungkan. Jadi untuk mengatur EA ini, ya, untuk mengatur EA ini, oke, untuk mengatur si EA ini, kita perlu tahu bagaimana kita mengatur si atas. Oke. Nah, kalau kita udah tahu bahwa representasi elektrikal itu sebenarnya hanya pada statornya generator, maka kita bisa bentuk dia untuk generator 3 fasa. Ya. Contohnya di sini, tadi kita cuma peduli bagian stator. Ya. Kalau dia 3 fasa, ya berarti kita langsung representasiin dia 3 fasa dengan perbedaan sudut. Ya. Ada terminal fasa 1, fasa 2, ini dia berbeda sudut. Oke. Masing-masing dia punya XS dan RA-nya. Ya. Fasa A, fasa B, fasa C misalnya, atau di sini dia nyebut A1, A2, A3, ya. Dan dia memiliki satu rotor. Ya. Rotor ini berputar, pertama dia menginduksi fasa 1, kemudian menginduksi fasa 2, kemudian fasa 3, dan berputar lagi secara siklus periodik sesuai dengan frekuensinya, maka besar yang diterima di sini dia akan juga berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah. Itulah kenapa bentuk gelombang sinusoidalnya dia berubah-ubah. Oke. Untuk fasa A, B, dan C berbeda 120 derajat satu sama lain. Nah, kalau kita udah punya rangkaian kayak gini, kita bisa lakukan hal yang sama kayak generator, kayak trafo. Kita mau hubung delta, berarti ini connect ke sini, ini connect sini, ya. Ini nanti connect ke atas, ya. Oke. Nah, ini dia punya terminal, ini punya terminal, ini punya terminal. Ini fasa R, S, T, dan dia hubung delta. Atau kalau misalnya hubung Y, ya bisa. Kita tadi punya kumparan, ya, kumparan A1 R atau A2 S, A3 T. Ya kalau kita mau hubung Y, ya kita bisa aja nih yang si netralnya kita connect. Nah, ini menjadi R, ini menjadi S, ini menjadi T. Ya. Ini netralnya di sini, kita hubungkan kumparannya, kita tarik, ini terminal, maka dia menjadi sistem hubung. Kalau ini sistem hubung delta. Output terminal connect ke output kumparan, masuk ke input kumparan lainnya, output kumparan masuk ke input kumparan lainnya. Kemudian kita tarik terminalnya, maka ini yang menjadi RST dengan rangkaian delta. Jadi si generator bisa kita hubungkan secara Y atau secara delta, tergantung nanti kebutuhan atau konstruksi yang diinginkan. Oke. Fasor saya rasa nggak ada masalah untuk fasor. Tadi kita punya V fasa. Kalau kita tadi kan udah dapatkan si EA min EA plus JX SIA ini ya. Tapi kita perlu ingat bahwa si ini ya, ini dia akan sangat bukan dia, si IA-nya, si IA-nya ini dia akan bergantung pada jenis beban. Kita lihat kalau misalnya bebannya resistif, berarti IA-nya ini udah pasti sefasa dengan V fasanya ya. Maka bentuk fasornya dia akan menjadi seperti ini, satu fasa IA-nya. Kalau misalnya bebannya itu
kita kasih beban kan, tapi bebannya ini adalah induktif, maka IA-nya itu dia akan lagging dari V fasanya. Jadi V fasanya di sini IA-nya masih ketinggalan dengan sudut tertentu. Sehingga kita akan dapatkan diagram fase yang seperti ini. Atau kebalikannya, kalau bebannya itu dia kapasitif, maka kita akan dapatkan si V fasanya, IA-nya ini leading, kita akan dapat dan diagram fasenya menjadi seperti itu. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan tegangan pada V fasa yang bisa jadi dia lebih besar dari si tegangan internal, biasanya kita kasih dia beban kapasitif atau orang biasa menyebutkan memperbaiki tegangan atau meningkatkan atau menambah nilai tegangan itu bisa dengan menggunakan kapasitor bank. Karena begitu kapasitor bank, arus yang mengalir itu leading sehingga tegangannya akan naik dengan EA yang tidak begitu besar. Kalau ini kan EA-nya besar semua nih, ini EA-nya besar, ini EA-nya besar ya. Nah, ini EA-nya tidak begitu besar, tapi tegangan terminalnya bisa kita perbaiki atau kita bisa tingkatkan. Oke, untuk model generator, kita bisa cari dengan open circuit dan short circuit, sama kayak trafo. Pertama kita open circuit, itu sama saja kita ukur dia pada stator, ya V-nya berapa, dengan memainkan nilai dari si arus medannya dia. Ya. Jadi kita akan dapatkan seberapa besar V yang berubah dari arus medan yang kita atur-atur. Ya. Jadi kurvanya, kita akan dapatkan sebuah kurva IF, ini kurva V. Kalau IF-nya naik, maka dia si V-nya naik. Kalau IF-nya naik lagi, maka kita nanti akan dapatkan bentuk kurva dari open circuit test. Oke. Nah, kemudian untuk short circuit test, ini arus eksitasi untuk arus jangkar. Ya. Jadi kalau tadi di sini kita lakukan open circuit, karena V itu kan dia open circuit ya. V itu dia sama saja dengan R yang sangat besar gitu ya. Kalau ampere meter itu sama saja dengan R yang sangat kecil. Maka dia seolah-olah short circuit. Sama halnya kita akan ubah si IF-nya, kemudian kita akan cek seberapa besar IA itu berubah. Jadi kalau IF-nya kita naikin, apakah si arus jangkarnya ini berubah proporsional atau tidak. Itu untuk si mencari parameter model generator. Ya. Nah, pada open circuit test, ya, kita akan dapatkan kurva si IF terhadap V, ya, terhadap V. Tadi dia akan open circuit, ya. Ini karena efek saturasi dari magnetisasi. Ini kan IF ini kan sama saja kita membentuk magnet ya. Magnet itu pasti dia punya saturasi. Oke. Nah, kalau short circuit test, kita ubah IF-nya, kita ukur berapa arus jangkarnya, nanti dia akan kita dapatkan nilai yang proporsional. Oke. Nah, bagaimana kita mencari model dari model generator itu kan representasinya R dan XS ya, reaktansi sinkron dan resistansi stator gitu ya. Nah, itu caranya adalah seperti ini. Kita bisa cari nilai reaktansi sinkron berdasarkan ini. Rumusnya ini adalah Z ya, impedansi adalah akar dari R kuadrat plus X kuadrat.
itu nilainya adalah EA dibagi IA. Ya. Nah, EA dan IA ini apa? Ya, EA itu adalah kurva open circuit, IA itu adalah kurva short circuit. Jadi kita bisa ambil nilai satu EA di sini, IA di sini dan satu nilai EA di sini atau V di sini ya. Untuk setiap IF yang sama. Ya. Jadi IF-nya harus sama pada nilai IF tertentu yang sama ya. Jadi nggak bisa kalian ngambil nilai IF-nya sekian untuk EA, nilai IF-nya yang sekian untuk IA. Itu nanti nggak benar pasti. Tapi dengan nilai IF yang sama, kalian cari berapa EA-nya dan berapa IA-nya, dibagi, maka kalian akan dapat responsi sinkron. Oh, kenapa bukan impedansia? Karena nilai resistansi ketika dibandingkan dengan nilai reaktansi sinkronnya, itu reaktansi sinkron jauh lebih besar dari resistansi. Jadi reaktansi sinkron itu mendekati, ya, mendekati. Artinya si R-nya ini kita dapat abaikan. Nah, lalu gimana kalau kita mau mendapatkan nilai R-nya, nilai hambatannya, nilai resistansi dari si kumparannya itu? Itu cukup dengan menggunakan pengukuran resistansi biasa. Karena kan dia kumparan di dalam kan. Jadi kalian pasang aja di sini apa ohmmeter gitu ya, ukur gitu ya. Oh, kalian dapat sekian ohm, maka kalian akan nilai resistansi dari si kumparan. Cuma nilai resistansi itu perlu kalian olah kalau dia menggunakan hubung Y atau hubung delta. Jadi kalau berapa yang kalian ukur, maka untuk hubung Y, nilai resistansi yang kalian butuhkan itu adalah setengah dari nilai yang kalian ukur. Tapi kalau dia hubung delta, dia adalah 3/2 dari nilai yang kalian ukur. Karena apa? Ketika kalian punya terminal, kan 3 fase ya, RST. Nah ini kan kalau dia misalnya hubungnya Y, hubung Y misalnya ya, hubung Y. Maka ketika kalian lakukan pengukuran, ya, lakukan pengukuran ohmmeter di sini, ya, ohmmeter, maka yang kalian ukur itu kan sebenarnya kan adalah resistansi semuanya ini kan. Nah, makanya ketika kalian dapatkan nilainya di sini 10 ohm, maka nilai resistansi sendiri itu sebenarnya adalah setengah dari hasil yang kalian ukur. Jadi bukan hasil pengukuran 10 ohm, oh berarti resistansi jangkarnya si 10 ohm, bukan. Kalau dia hubung Y, dia adalah setengah dari yang kalian ukur. Begitu juga dengan delta. Ya. Kalau kalian ukur di sini, dengan ohmmeter, kan sebenarnya kalian mengukur nilai ini secara seri, kemudian diparalel dengan ini kan. Makanya untuk mencari nilai satuannya, itu adalah 3/2 dari berapa yang kalian ukur. Oke. Oke, ini untuk mencari model parameter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk rangkaian ekuivalen? Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan soal. Nanti silakan dikerjakan di emas ya. Dan membuat soal latihan, ini silakan dikerjakan dan diupload di emas. Ya. Saya harap semuanya, walaupun mungkin opsional, saya harap untuk yang latihan eh, kalian bisa kerjakan lalu diupload di emas. Oke. Kita lanjut ke materi terakhir untuk bahasan kita sebelum ITS, yaitu power on top atau daya dan torsi. Kenapa kita perlu berpikir atau menganalisis daya dan torsi? Karena terjadi konversi dari daya atau energi mekanis menjadi energi listrik di sini. Ya. Kalian bisa bayangkan seperti ini. Input dari generator itu adalah torsi yang kita berikan
pada rotor, kemudian dikalikan dengan kecepatan mekanis dari si rotor tersebut, ya. Jadi si turbinnya dia muter, torsinya berapa, kecepatannya berapa, itulah yang menjadi si daya input dari si generator. Nah, ketika daya input ini ditransfer, ya kan mulai dari turbin, ditransfer lagi ke ke gear gitu ya, gear mekanis, kemudian ditransfer lagi melewati air gap dan lain-lain gitu ya. Maka akan terjadi yang namanya losses. Jadi mulai dari turbin tadi masuk ke gear ya, kemudian ke rotor ya, ini rotor ya. Maka ada daya-daya yang hilang ya. Nah, daya-daya yang hilang ini mengurangi daya input yang kita berikan. Sehingga ketika dia akan mencapai si stator, ya, ketika dia akan mencapai si stator, maka torsi yang uh, tertinggal itu tidak lagi torsi yang kita berikan. Jadi kalau si turbin itu memberikan misalnya torsinya itu 10 Newton meter, begitu kita berikan pada generator, nilai yang dikonversikan atau nilai yang ditransfer ke stator itu tidak lagi 10 Newton meter tadi. Karena sudah ada friksi, kemudian ada angin, air gap gitu ya. Kemudian ada yang loss juga pada inti besi, stray loss gitu ya. Sehingga kita bisa menamakan yang kita konversi itu adalah benar-benar torsi bersih yang akan menyebabkan induksi ke stator. Jadi disebut dengan torsi induksi. Kecepatannya bagaimana? Kecepatannya tetap sama kecepatan si mekanis tadi. Karena kecepatannya kan mau di ujung sisi luar rotor atau di sisi dalam rotor, kecepatannya kan dia sama aja gitu ya. Nah, jadi besar yang bisa kita transfer, daya yang bisa kita transfer itu adalah torsi induksi dikalikan omega mekanis atau speed mekanis. Ini berhasil kita konversi dari mekanis ke elektris. Begitu dia sampai stator ya, ini kan masih di rotor, dia diterima oleh stator. Ya. Ketika dia diterima oleh stator dalam bentuk GGL, GGL ini mengalir ketika kita kasih beban arusnya mengalir, maka arus yang mengalir ini akan menimbulkan yang namanya copper loss atau losses karena panas di kuadrat R. Sehingga yang kita harapkan ini udah dikonversi nih, udahlah semuanya aja menjadi daya output. Ternyata enggak, karena ada R di sini. Nah ini yang menyebabkan ternyata daya outputnya itu juga berkurang. Ya, jadi bukan lagi torsi induksi, tapi daya outputnya sudah berkurang. Nah di sini kita bisa bandingkan bahwa daya output dari generator itu adalah ke terminalnya dia dikali arus yang mengalir, ya, kemudian dikali akar 3 dan dia cos theta. Kalau ini misalnya antara V dan I-nya ini dia satu fasa atau tidak sefasa, tergantung nanti bebannya induktif, kapasitif atau resistif. Ya. Jadi payout di sini tidak lagi sebesar ya, payout-nya ini tidak lagi sebesar torsi induksi ya yang berhasil kita transfer atau konversi dikali omega n. Dia akan turun karena adanya si di kuadrat R losses atau losses akibat pemanasan pada copper ya, resistive loss ya. Nah ini detail rumusnya ya. P inputnya tadi torsi yang kita berikan atau yang kita apply, kemudian kecepatannya, kemudian yang dikonversikan itu adalah si P in ini dikurangi stray, friction, windage, dan core tadi ya. Jadi di sini ini ada P const ya, P const yaitu si P in dikurangi P losses semuanya itu, maka dia akan menjadi si P konversi.
losses mekanis dan juga di sini losses inti besi di rotor. Oke. Tapi di sini ingat nih, P-cons ini kita juga bisa bentuk dia torsi induksi dikali omega dan ya, konversi. Sedangkan konversi ini juga bisa kita hitung, dia adalah EA, tegangan internal, ya, karena kalian lihat tadi, ini masih belum, di sini ini masih EA nih statusnya, benar-benar yang diterima dari rotor ke stator. Kalau dia udah mengalir, udah ngelewatin si tumparan stator, udah ada beban, maka EA ini nggak bisa lagi kita anggap sebagai EA, tapi dia sebagai V fasa. Tapi yang dikonversi itu bisa kita anggap si EA dikalikan dengan arus yang ada. Ya, maka di sini menjadi EA arus yang ya. Apa itu gamma? Gamma itu antara EA dan IA. Kalau misalnya cos kita gunakan apa ini P ya. Cos theta ya. Cos theta sini power factor. Ini adalah beda antara PA dan IA ya. Perbedaan sudut ya. Perbedaan sudut antara VA dan IA. Jadi kalau kalian ingat lagi, di sini adalah EA, di sini adalah V fasa, di sini adalah IA. Jadi si gamma itu adalah sudut antara PA dan IA. Kalau misalnya theta atau cos P ya, atau power factor itu adalah perbedaan sudut antara V fasa dan IA ya. Jangan sampai salah. Ya. Jadi di sini kita gunakan EA nih untuk P konversi. Yang benar berhasil kita terima menjadi listrik itu disebut dengan P konversi, daya yang dikonversikan. Sementara P out, ya kalian udah tahu, P terminal, E line, cos theta, atau mencari Q-nya, ya sin theta. Ya. Oke, di sini kalian lihat si theta itu bergantung pada konfigurasi dari si generator, dia Y atau delta. Sehingga yang si theta itu adalah antara V fasa dan IA. Kalau dia konfigurasi Y, VT-nya dia tidak lagi sama dengan V fasa. Ya. VT, kalau dia konfigurasinya Y, dia tidak sama dengan V fasanya dia. Tapi kalau VT, dia konfigurasinya delta, ya dia sama dengan V fasanya dia. Theta adalah V fasa, perbedaan V fasa, bukan V terminal. Kalau beda konfigurasi, jangan sampai salah. Ya, ini kalau kita turunkan dari rumus-rumus tadi, rumus-rumus power tadi, maka kita bisa hitung ya bukan untuk hitung, kita susun diagram dari si EA dan V fasa. Ya, ini tadi si EA ya V fasa. Kita bisa gunakan matematis sederhana sebenarnya kalau kalian perhatiin, jadi jangan ngelihat ini susah, enggak. Sudut antara EA dan IA yaitu ini, itu adalah gamma, antara V fasa dan IA adalah ini, itu adalah theta. Oke. Selisih dari kedua sudut ini disebut dengan delta. Yes. Selisih dari kedua sudut ini adalah delta. Atau sudut antara EA dan V fasa itu adalah delta. Delta ada sudut antara EA dan V fasa. Kita lihat lagi gambar modelnya. Kalau di sini kita terima EA, ini V fasa, ya, ini EA, ini X, S, dan ini R, ya.
Maka delta itu adalah kalau misalnya EA-nya ya, EA-nya mengalir seperti ini gitu ya, sinusoidal, tapi karena adanya XS dan RA ya, maka si V fasanya itu bisa jadi dia nggak sama bentuknya, tapi dia bergeser. Dia bergeser sedikit, ya, bergeser sedikit karena adanya si reaktansi sinkron dan si resistansi katon. Nah, ketika dia berbeda seperti ini, ya, misalnya kita zoom, ya, perbedaan antara keduanya ini, ya, inilah yang disebut dengan delta. Atau delta itu disebut dengan torque angle, sudut torsi atau torque angle. Ya. Ini suatu parameter yang sangat penting kalau kita belajar sistem tenaga listrik nanti. Torque angle ini sering disebut, ya. Jadi definisinya banyak. Ya. Mesin sinkron biasanya mereka nyebutnya torque angle, ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam analisis sistem tenaga listrik, ada yang nyebutnya dia power angle, ada yang nyebut dia load angle, ada yang nyebut dia rotor angle, ada yang nyebut dia voltage angle. Voltage angle karena dia perbedaan antara tegangan internal dan tegangan fasa gitu ya. Rotor angle, kenapa dia disebut rotor angle? Karena ini nanti konteksnya adalah ketika dia berbeban dan dibandingkan dengan pergerakan motor, sudut si yang tipis ini itu ternyata perbedaan antara rotornya si generator dan rotornya beban. Load angle ini disebut karena perbedaan ini muncul akibat adanya perbedaan beban. Kalau kita pakai R, L, K di beban itu dia akan berbeda. Atau power angle. Kenapa disebut power angle? Karena power angle ini dia digunakan untuk menghitung payout dari generator, yaitu EA dan V fasa menggunakan perbedaan sudut antara keduanya, delta atau torque. Jadi akan banyak kita gunakan dalam analisis sistem tenaga listrik, yaitu si delta. Si unyu yang kecil ini, ya, ini akan sangat banyak kita gunakan. Mungkin kalau pos P udah pada tahu ya, pos theta, pos theta udah pada tahu. Tapi si load angle atau torque angle ini juga nanti akan, kalau kalian lanjut ke peminatan tenaga listrik, di sistem tenaga listrik, proteksi, stability, delta ini atau torque angle ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam kestabilan, kalau kalian ingat blackout tahun 2019, Jawa Bali yang mati hampir lebih dari 24 jam ya, tapi nggak nyampe 2 hari, blackout, itu salah satunya adalah untuk menganalisis kenapanya dan apa yang harus dijaga, itu adalah karena si torque angle ini. Ya. Orang-orang di PLN, di operasi sistem tenaga listrik, itu dia sibuk memperhatikan si torque angle ini supaya tidak terjadi gangguan-gangguan pada sistem tenaga listrik. Oke. Kemudian ya tadi udah sampai output dari generator. Ya ini cuma secara matematis, kalau kita udah tahu outputnya, kita bisa hitung balik ya untuk si payout ke konversi ini. Kalau kita anggap resistansinya nggak ada, maka torsi induksi ini bisa kita hitung balik, dan juga efisiensi generator, yang mana payout ini adalah elektris, ini adalah mekanis. Lalu kita akan dapat efisiensi output dibagi input dikali 100%. Oke, ini juga ada latihan soal, ya nanti bisa dikerjakan. Ini kecepatan rotor,
ketika tidak berbeban, kondisi berbeban harus ekspektasi daya yang dipasok. Ini biasanya kalau saya kebagian karena yang menyusun soal UTS pada semester ini itu Pak Fahmi, tapi biasanya beliau juga request dari dosen-dosen yang lain, dari Bu Ismi dan saya, biasanya request misalnya Bu Ismi menyusun satu soal untuk trafo, Pak Fauzan satu soal untuk generator gitu ya misalnya. Nanti tergantung assignment dari Pak Fahmi. Kalau saya dikasih assignment untuk soal generator, saya akan berikan soal yang seperti ini. Saya akan kasih soal seperti ini. Jadi diberikan sekian-sekian, kondisi berbeban, kemudian biasanya saya minta gambar atau script diagram fasornya seperti apa. Biasanya soal-soalnya seperti ini. Kalau saya kebagian untuk memberikan kontribusi untuk soal UTS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita selesai untuk materi dari generator, materi sampai UTS, yaitu power and torque. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, untuk UTS boleh pakai cheat sheet nggak ya Pak? Ya, untuk metode pelaksanaan UTS sama dengan kuis kemarin ya. Silakan menggunakan cheat sheet, 1 lembar A4 bolak-balik. Apalagi ya, tidak boleh berupa contoh soal atau cara penyelesaian. Apalagi kemarin itu pokoknya samalah dengan kuis. Baik Pak, untuk materinya yang sebelum kuis juga nggak Pak? Yang sebelum kuis enggak, materi yang sudah diujikan di kuis tidak diujikan lagi di UTS. Jadi kita hanya trafo dan generator. Untuk power dan torsi yang tadi juga atau tidak Pak? Masuk. Jadi untuk generator materinya sampai power and torque. Materi UTS ya, sampai power and torque. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Sama ini Pak, nanti tolong di-share PPT-nya ya Pak. Oh, di emas belum ada ya? Iya Pak, belum ada Pak. Oke, nanti saya share saya bukakan. Harusnya di emas sudah ada, nanti mungkin saya tinggal open aja sih. Soalnya kemarin ini saya nggak bisa buka emas karena akun siap MG saya bermasalah kemarin, nggak bisa login sama sekali. Nanti kalau misalnya masih belum bisa, saya share by WA aja mungkin materinya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Darel, ada Darel? Ada Pak. Ada yang mau ditanyakan Darel? Nggak ada Pak. Akila, ada yang ditanyakan? Akila? Nggak Pak. Alessandro, Moses? Hadir Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Alvina? Ada Alvina? Enggak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Anissa Ramadhani? Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nisa? Sejauh ini enggak ada sih, Pak. Godwin? Ada pertanyaan Godwin? Mana Godwin? Ada. Bu Zahra? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu Zahra Astia? Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Manuel? Ada Manuel?
Hadir Pak. Ada yang ditanyakan, Manuel? Sejauh ini tidak ada Pak. Aman Pak. Muhammad Farid, Pak. ada yang ditanyakan? Sejauh ini aman, Pak. Muhammad Nafis, Yusuf, ada yang Aman, Pak. ditanyakan? Ada. Naila, ada yang ditanyakan? Naila, Belum ada, Pak. Naufal, Eza, Aman, Pak. Nggak ada, Pak. Tania Nur, Tania ada. Ada yang ditanyakan? Romulo, ada. Tidak ada, Pak. Romulonya tidak ada atau tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak. Romulonya hadir. Oh, Romulonya hadir. Satyo, Aman, Pak. sampai mana tadi? Taura, ada yang mau ditanyakan? Taura, Tidak, Pak. Wafa, ada yang mau ditanyakan? Wafa, Nggak ada. Yolanda, terakhir, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya rasa bisa kita cukupkan sampai di sini. Silakan prepare ya diri untuk UTS. Jadwalnya saya rasa udah ada di Mas. Untuk aturan-aturannya nanti mungkin akan diinfokan lagi lebih detail, tapi tidak akan berbeda jauh dari aturan-aturan yang ada waktu kuis kemarin ya. Latihan-latihannya dikerjakan, jadi kalau sudah dikerjakan silakan di-upload ke Mas. PR jangan lupa, nanti akan ada PR untuk bab generator ya, bab trafo kemarin sudah ada ya, bab trafo udah ada PR-nya belum? Yang bab trafo kemarin udah ada PR-nya kan? PR itu yang dimaksud tugas atau latihan soal ya Pak? Tugas. Sepertinya sebentar Pak. Saya tuh nggak bisa ngecek Mas karena akun siap saya itu bermasalah. Untuk tugas, kan tugas 1 itu yang dasar-dasar tuh, tugas 2 itu harusnya ada trafo. Udah ada belum di Mas? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum. Waduh. Oh. Oke, nanti coba saya diskusikan ke tim dosennya ya. Harusnya sih udah ada. Ya, nanti mungkin kalau ada tugas akan saya upload di Emas. Kalau nggak bisa mungkin nanti saya oper ke Lukman ya. Nah cuma ini sih pengumpulannya itu sebelum UTS. Jadi kalau kita UTS-nya hari Rabu jam 8 pagi ya berarti sebelum itu harus dikumpulin tuh tugas-tugasnya, tugas trafo dan tugas generator. Jadi lumayan banyak tuh yang kalian, tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian belajar kan, belajar, kerjain soalnya, kerjain tugasnya, PR. Kalau udah jadi tinggal upload di Emas jadi bagian dari PR dan kalian juga belajar ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya pastikan, saya soalnya udah hampir 2 minggu nggak bisa ngecek akun siap saya Emas, saya nggak bisa sama sekali soalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti UTS itu tanggal 1 ya, Pak ya? UTS-nya itu seingat saya kemarin waktu rapat itu tanggal 1 hari Rabu kan ya? Iya, Pak. Hari Rabu seingat saya ya. Di Emas, di siap itu jadwalnya keluar nggak? Bisa dicek nggak, Lukman? Harusnya udah keluar jadwalnya. Kalau sesuai rapat terakhir sih hari Rabu. Untuk jadwalnya di siap MG belum ada Pak. Ya, hari Rabu. Karena harus kemarin kuis juga hari Rabu kan?
Iya, Pak. Biasanya dia sama jadwalnya sama kuis, UTS, UAS itu sama harinya karena menggabungkan 3 kelas. Jadi hari Rabu. Ya. Baik, Pak. Jadi PR juga nanti deadline-nya di hari Rabu sebelum jam 8 pagi ya. Jadi kalian subuh-subuh, habis subuh jam 5 masih bisa tuh ngerjain PR sambil belajar. Asal jangan telat aja ngumpul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.